Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama mahasiswa Raffi Fauzan, nomor mahasiswa 22034046, kelas NTJ3B. Di sini saya akan berikan tutorial bagaimana cara memodelkan lalu lintas pada simpang di PTV SIM. Untuk kali ini saya menggunakan PTV SIM 2024 dengan training version atau student version. Baik, berikut dari tampilan daripada vSIM setelah dibuka. Langsung saja kita new project, kita langsung saja klik bagian logo ini, atau bisa diklik file lalu klik new. Baik, seperti ini tampilan setelah kita new project, dan ada tampilan daripada papan daripada network editor. Di sini menampilkan maps yang telah aktif jika switch background maps ini diaktifkan, dan apabila dinonaktifkan akan seperti ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat uh, simpang itu menggunakan gambar. Ada dua cara di sini, menggunakan gambar maupun dari map seperti tadi. Jika yang menggunakan map, silahkan diaturkan seperti ini. Dan teman untuk kali ini saya menggunakan background gambar. Namun sebelum itu uh, kita akan mengatur daripada traffic regulation. Apa itu traffic regulation? Traffic regulation adalah regulasi lalu lintas yang digunakan pada suatu negara. Langsung saja kita request data ke network setting. Nah, di sini untuk default traffic regulation sendiri merupakan right hand traffic atau regulasi lalu lintas yang ada pada luar negeri. Itu defaultnya ada pada Jerman sesuai dengan bawaan vSIM ini. Lalu kita sesuaikan saja untuk traffic regulationnya, itu ada pada kiri sesuai dengan regulasi traffic yang ada di Indonesia. Kita pilih kiri lalu klik OK, continue. Nah, untuk langkah awal yaitu kita menambahkan background image karena memang kita menggunakan contoh membuat simpang itu menggunakan background image. Caranya yaitu kita nonaktifkan saja ini, kita pilih background image sampai dia ngebuat berwarna kuning seperti ini. Lalu kita arahkan kursor ke bagian papan network editor ini. Lalu kita klik kanan, lalu pilih add new background image. Maka akan muncul pop-up daripada kita dapat memilih di mana direktori kita menyimpan file daripada gambar tanpa atas atau screenshot untuk membuat simpang nantinya. Lalu saja saya akan memilih. Baik, ini merupakan gambar yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, setelah gambar tadi dipilih dan muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita perlu menselaraskan skalanya sesuai dengan skala asli yang telah kita dapat daripada survei geometrinya. Caranya yaitu kita cukup klik kanan pada gambar yang telah kalian pilih tadi, lalu set scale. Setelah itu kita pilih titik di mana kita telah menentukan, misal dari titik ini ke titik ini. Saya telah mengukur pada keadaan real itu sepanjang 90 meter. Maka kita pilih saja di titik ini sampai ini 90 meter. Menuju waktu seperti ini kita isi saja 90 meter. Nah, setelah kalian oke, maka gambar tadi sudah sesuai dengan skala, namun gambar tadi menghilang. Nah, kita langsung saja zoom ke bagian gambar tadi dengan cara show entire network. Klik saja, maka akan dibawa ke gambarnya tadi yang telah disesuaikan dengan skalanya. Baik, ini eh, daripada gambar yang telah saya sesuaikan dengan skalanya, berarti ini skalanya adalah 1:1 atau sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dapat membuat link atau jalan. Caranya yaitu kita klik link pada menu network object, pada menu kiri, lalu kita klik dan tahan kontrol, lalu kita klik kanan tahan, lagi, saya ingin buat sini dulu, klik kanan tahan, sesuaikan dengan gambarnya, lalu klik pas, maka akan muncul pop up seperti ini, di mana
Ini merupakan beberapa input untuk mengatur juga daripada link yang telah kita buat tadi. Di sini ada input nama, kita beri saja nama simpang satu atau terdekat atau utara satu underscore. Terserah kalian beri nama apa. Nah, di sini ada link behavior tag. Nanti kita sesuaikan di akhir-akhir saja karena kita belum mengubahnya. Bagaimana link behavior tag tersebut. Lalu di sini ada number of lines. Ini merupakan lajur yang dapat kita atur daripada link yang telah kita buat satu garis tadi. Dalam satu jalur di sini atau satu arah di sini terdapat satu jalan yang dimana terdapat dua arah atau dua jalur. Satu jalur tersebut atau satu arah tersebut terdapat dua lajur. Berarti kita buat dua lajur seperti ini. Dengan masing-masing geometri, masing-masing lebar lajur tersebut ada 3 meter. Kita sarankan saja di bagian width ini 3 meter, 3 meter. Nah, seperti itu. Di sini juga ada menu has overtaking line. Apabila ini nanti dicentang, maka salah satu daripada lajur tersebut akan digunakan sebagai jalur kendaraan menyalip. Namun saya tidak membutuhkan untuk bagian pendekat bagian utara sini. Kita biarkan saja. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita sesuaikan kembali agar tampak rapi. Seperti ini. Selanjutnya kita membuat daripada pendekat-pendekat yang lainnya. Caranya sama, kontrol, tahan, lalu klik kanan tahan. Seperti ini. Nah, setelah muncul pop-up lagi, silahkan kalian beri nama sesuai sekali kalian. Di sini sama untuk lebar tiap lajurnya. Cuma terdapat dua lajur pada satu arahnya. Kita oke saja. Nah, di sini saya sudah membuat link yang kedua. Namun di sini saya sengaja tidak menyesuaikan dengan link yang aslinya atau jalan yang asli, di mana berupa belokan. Karena saya mencontohkan bagaimana membuat link agar dapat rapi sesuai dengan lingkungannya. Caranya itu klik kiri pada link, lalu klik kanan, kita pilih add point. Maka akan muncul poin-poin seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita sesuaikan saja dengan belokannya agar belokan melengkung lebih rapi dan lebih mulus. Seperti ini. Silakan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Nah, untuk kasus yang tadi saya tidak sengaja menggeser daripada gambar eh, yang saya gunakan sebagai contoh. Seperti ini saya tunjukkan lagi. Nah, saya tidak sengaja menggeser gambarnya. Caranya yaitu bagaimana agar gambar tersebut tidak bergeser-geser. Nah, kita kunci saja. Di sini ada logo gembok. Di sini tinggal klik saja seperti ini. Nah, maka gambar tidak akan bergeser-geser lagi. Nah, selanjutnya tinggal sesuaikan lagi untuk link-link yang lain atau pada dengan simpang yang lain. Nah, setelah kita membuat masing-masing satu link pada tiap-tiap lengan, di sini kita tinggal menduplikasi atau mengcopy saja sehingga kita efisien dalam membuatnya. Caranya yaitu kita tinggal klik saja link yang ingin diduplikat, klik kanan, lalu kita generate opposite direction. Jika pada jalur yang ingin duplikat itu sama lajurnya, kita langsung saja klik OK. Kita sesuaikan sendiri. Nah, seperti ini. Ini sama. Kita lakukan pada link yang lain. Nah, di sini telah saya buat seperti ini sehingga
sehingga terduplikasi, sehingga kita tidak membuat dua kali. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menyatukan daripada link-link yang terpisah ini. Caranya yaitu kita membuat konektor. Kita membuat konektor. Caranya yaitu kita klik kontrol lalu tahan, sama seperti membuat link. Lalu klik kanan dan tahan juga. Pada tiap-tiap ujung ruas jalan yang ingin dibuat atau disambungkan. Seperti ini. Untuk belok kiri. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Kita langsung saja klik OK. Lalu kita buat tunggu yang lainnya. Nah, setelah itu maka akan terbentuk link seperti ini atau konektor seperti ini. Kita tinggal rapikan saja caranya dengan di blok seperti ini. Klik kiri tahan lalu di blok. Itu kita klik kanan, lalu pilih generate spline. Kita pilih saja berapa titik yang diinginkan. Nah, dia akan menyesuaikan dengan lingkungan sehingga akan tampak lebih rapi. Kita eh, juga perlu mengecek apakah semuanya sudah tersambung. Caranya yaitu dengan klik kontrol lalu A. Klik kontrol plus A. Seperti ini. Jika sambungan sudah semua, maka sudah dapat dipastikan jika itu benar. Nah, jika sudah, di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana cara membuat lajur untuk kendaraan nyalip, yaitu akan saya contohkan pada lengan bagian timur simpang 1 seperti ini di sini. Untuk dapat diketahui bahwa sebelum memotong linknya, agar kita eh, mengetahui di mana letak batas daripada kendaraan menyalip. Seperti contoh, tidak mungkin jika kendaraan menyalip itu ada pada bagian ujung yang mendekati simpang. Jadi kita agak munculkan saja di sini. Kita klik kanan. Lalu kita pilih split link here. Seperti ini. Kita pilih OK saja. Maka dia akan terpotong dan juga otomatis sudah lengkap dengan konektornya. Kita juga pilih di sini juga sekalian. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu membuat lajur untuk kendaraan nyalip. Caranya yaitu kita klik dua kali pada link yang telah terpotong tadi, maka muncul pop-up seperti ini. Itu kita tambahkan satu lagi berupa untuk lajur kendaraan nyalipnya, D3. Kita sesuaikan saja berapa lebarnya yang diinginkan. Saya cukup 2 meter saja, atau 1,5 saja. Nah, kita checklist pada bagian overtaking line, maka bagian yang pertama ini atau yang baru kita tambahkan tadi akan menjadi uh, lajur kendaraan yang kita klik OK saja. Seperti ini, maka kan tampilannya kita perlu rapkan saja atau kita buat dulu yang ini. Kita rapkan terakhir saja. Caranya sama kedua kali, lalu kita tambahkan satu lagi, sesuaikan juga lebar lajurnya, dan juga jangan lupa kita centang as overtaking line. Nah, seperti ini, maka akan ada lajur dengan garis magenta. Ini merupakan lajur daripada untuk kendaraan nyalip nanti, sehingga eh, kita perlu rapikan seperti ini. Kita tumbuk saja agar dia rapi. Jangan lupa juga sesuaikan kembali untuk konektornya. Seperti ini kita tunggu saja. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Kita akan melanjutkan. Kali ini kita harus membuat 2D dan 3D model. 2D dan 3D model ini merupakan visual daripada jenis kendaraan yang akan kita input. Jadi langsung saja kita buat di sini ada base data. Kita langsung saja ke 2D dan 3D models. Nah, di sini langsung saja kita klik logo panah, klik logo plus berwarna hijau ini atau klik kanan di sini bisa.
kita klik add, maka akan muncul pop seperti ini. Ini merupakan pop-up di mana kita diarahkan ke direktori yang kita tambahkan. Di sini kita dapat menambahkan daripada desain yang telah kita buat atau kita punya, itu berupa contohnya SketchUp untuk visual daripada kendaraan yang akan kita tambahkan. Namun kita di sini menggunakan default saja untuk saya contohkan motor. Kita klik bagian Open Directory of Default Models, kita klik Vehicle, kalau kita pilih road, silahkan kalian pilih suka hati mana bagian motor yang diinginkan. Lalu kita klik Open saja. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik OK saja. Jangan lupa kita beri nama. Selanjutnya kita buat juga untuk kendaraan lain yang ingin kita input. Nah, di sini saya akan menambahkan desain yang saya punya sendiri untuk bus sedang. Tinggal pilih saja uh, seperti ini. Kita akan muncul seperti ini. Kita OK saja. Kita beri nama bus sedang. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat bus gandeng. Karena sedikit berbeda. Kita langsung add saja. Kita cari bus. Ada banyak bus di sini. Kita pilih bus yang tipe ini karena dia merupakan pintu yang di kiri sesuai dengan trafik Indonesia. Dia trafiknya di kiri dan juga pilihannya pasti di kiri. Kita pilih yang left front bagian depan dulu. Kan? Saya itu akan muncul papan seperti ini. Kita jangan klik OK dulu karena kita akan menambahkan sambungan daripada yang di belakang bus. Caranya kita pilih logo ini, klik. Setelah itu kita akan bawa ke directory tadi. Kita pilih bagian belakang dengan pintu di kiri. Kita klik open. Nah, dia akan menunjukkan seperti ini dan ini hasil daripada gabungan antara depan dan belakang tadi. Kita klik OK. Kita beri nama bus gandeng. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan kendaraan yang kita input, kita ke distribution 2D dan 3D model. Ini fungsinya yaitu mendefinisikan model yang telah kita buat ke kendaraan aslinya. Kita langsung saja ke menu base data, lalu kita pilih distribution 2D dan 3D model. Baik, di sini kita tambahkan dulu. Kita beri nama sepeda motor. Kita pilih modelnya yaitu sepeda motor. Kita pilih lagi untuk bus sedang. Di bus sedang, lalu bus gandeng. Ini juga bus gandeng. Nah, setelah kita mendistribusikannya ke kendaraan daripada visualnya tadi, kita ke visual tab untuk mengatur daripada kapasitas penumpang di kendaraan tersebut. Kita pilih ke base data, lalu ke visual type. Nah, seperti ini, kita langsung saja add. Maka akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita harus mengisi bagian kategori, vessel model, juga function distribution. Kita beri nama dahulu, ini sepeda motor. Terus sepeda motor maka kategorinya adalah bike. Vessel modelnya adalah sepeda motor, seperti yang tadi. Nah, ini juga kita ganti bike, design acceleration, bike, maksimal, ini semua bike saja. Nah, di sini kita jangan lupa juga ganti atau ubah bagian capacity. Ini merupakan kapasitas daripada pengendaranya atau pengguna kendaraan tersebut. Kita beri satu karena ini merupakan sepeda motor. Kita tambah lagi. Selanjutnya yaitu bus sedang. Lalu kita untuk bus kita pilih bus. Ini bus sedang.
Kalau measure modelnya, ini bus. Untuk bus sedang sendiri kapasitasnya anggap saja 40. Lalu tambah satu lagi untuk bus gandeng. Ini kita pilih bus juga. Bus, bus, bus. Ini juga bus, ini bus gandeng. Kita klik OK. Nah, untuk kapasitasnya bus gandeng sendiri yaitu 100. Nah, setelah kita mengatur daripada vehicle type-nya, kita langsung mengatur juga vehicle class-nya. Caranya ke base data lalu ke vehicle class. Nah, di sini kita tinggal menambahkan seperti tiap-tiap kendaraan. Ini kita tinggal ubah saja. Di sini merupakan sepeda motor. Kita tambah lagi. Bus sedang, lalu bus gandeng. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat pergi ke facial composition di mana kita dapat menambah jenis kendaraan pada link yang akan ditentukan. Caranya kita klik ke traffic, ke facial composition. Nah, untuk ini kita delete saja. Nah, seperti ini. Kita dapat mengatur daripada rasio tiap-tiap pendekat yang kita atur, di mana kita dapat menentukan berapa rasio tiap-tiap jenis kendaraan. Seperti ini, kita tambah saja menjadi 3. Ini merupakan sepeda motor. Nah, di sini kita membutuhkan data daripada rasio tiap-tiap kendaraan pada link tersebut. Terserah data kalian. Di sini saya akan menggunakan data saya sendiri. Kita speed dulu biar gampang. Nah, seperti ini. Untuk mendekat satu sendiri, rasionya yaitu dari bagian utara, di mana terdapat 741 sepeda motor, 195 MP dan 22 untuk KS. Langsung kita masukkan. Nah, ini untuk penulisan atau untuk masukkan revo ini bukan harus angka seperti ini ataupun rasio bebas. Silahkan pilih sesuka kalian. Bisa dari rasio seperti ini 0,1 yang menuliskan 100% dan sebagainya. Nah, setelah masukkan atau input facial composition daripada tiap-tiap mendekat, selanjutnya kita dapat pergi ke desired speed distribution. Dimana ini fungsinya memberi uh, kecepatan kendaraan yang kita dapat daripada survei spot speed. Untuk saya sendiri, saya menggunakan data uh, hasil dari survei spot speed. Caranya yaitu kita ke base data, kita pilih desire distribution, kita pilih desire speed. Maka tambahnya akan seperti ini. Kita klik add saja. Nah, kita beri nama. Kita tambah lagi. Karena ada 3 jenis kendaraan.
Seperti ini kita tinggal masukkan data sales speed tadi ke bagian kanan. Untuk MC, caranya yaitu kita lihat data uh, dari spot speednya. Ya, kita copy saja. Namun kita perlu perhatikan ada berapa kolom di sini. Jadi kita blok saja ke bawah. Nah, terhitung daripada Excel terdapat 15 kolom. Kita copy saja. Keduanya seperti ini. Untuk kasih tahu kumulatif frekuensinya. Dan 15 kolom, kita sesuaikan saja di sini 15 kolom terlebih dahulu. Setelah 15 kolom sudah didapat, kita blok di sini keduanya. Kita blok ke bawah. Tanya Ctrl Center lalu arahkan ke bawah. Dan kita Ctrl V. Pada akan berubah. Untuk Elvin dan Hafi, kita lakukan hal yang sama. Setelah itu, uh, kita sudah masukkan daripada free flow, ulangi daripada hasil DCSP distribution atau hasil dari hasil POSP kita. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengatur vessel input. Vessel input sendiri merupakan pengaplikasian daripada vessel composition yang telah kita atur tadi, di mana kita mengatur komposisi kendaraan atau real flow atau rasio kendaraan yang ada pada link tersebut kita aplikasikan dengan cara ke visual input. Caranya yaitu kita cukup ke bagian menu kiri network object, kita pilih saja seperti ini. Jadi kita terapkan pada link yang masuk terhadap lengan simpang. Seperti ini. Kita klik kanan saja pada link add new visual input. Kita klik saja. Nah, seperti itu. Karena saya terbiasa merah, merah kan, maka saya ubah menjadi merah. Kemudian di sini jika ingin tahu kita dapat sesuaikan apakah ini merupakan pendekat satu, pendekat dua, ataupun pendekat keberapa. Kita sesuaikan di sini visual composition-nya. Baik, saya akan urutkan lagi di sini untuk bagian utara dulu supaya urut. Nah, setelah kita sesuaikan semua di sini, kita juga mengatur volume daripada link tersebut. Di sini ada volume, di sini ada rasionya, visual composition-nya. Kita cocokkan dengan volume yang sebelumnya kita ulangi data dari visual composition tadi yang kita input. Di sini. Nah, untuk bagian utara, volumenya adalah 985. Untuk bagian timur, itu 992. Ya sudah, coefficient input telah diinput. Selanjutnya kita menuju ke vessel routing. Caranya itu kita ke menu kiri untuk objek ini, kita pilih vessel route. Nah, di sini fungsi vessel routing ini merupakan jalur daripada rute agar sesuai keinginan, di mana kita membuat jalur pada tiap-tiap lengan untuk diarahkan ke kiri, belok kiri, lurus, ataupun kanan. Itu juga agar sesuai keinginan, atau kita ingin membuat aturan misal untuk lurus eh, hanya boleh bus dan juga lebih banyak bus ataupun ke kanan lebih banyak motor dan sebagainya. Langsung saja saya contohkan di sini. Kita pilih statik di sini, klik kanan untuk saya untuk kebiasaan saya agar tahu kalau sudah tertambah. Kita klik pada link yang ini beri vehicle routingnya, add new static vehicle routing location. Kita beri untuk belok kirinya sama. Selanjutnya routes dan juga belok kanan. Dan juga beri pada lengan-lengan yang lain. Nah, di sini tiap-tiap lengan pada simpang terdapat 3. Karena apa? Karena memang uh,
Ya bisa berbelok lurus kiri maupun kanan. Lalu di sini bisa mengubah daripada yang saya bilang tadi, di mana contoh untuk lengan utara. Lengan utara ini hanya boleh untuk eh, kendaraan besar, hanya boleh lurus. Terus hanya boleh lurus. Kita cek saja di sini. Sini. Kita pilih semua kecuali salah satu daripada kendaraan yang kita bedakan. Saya beri contoh pada bus garing saja. Seperti ini. Lalu kita buat lagi untuk bagian yang lurus. Nah, ini merupakan kita centang saja jadi bus gandeng. Seperti ini. Selesai. Nah, seperti ini. Baik, akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya saya baru ingat bahwa kita belum mengatur ulang kembali daripada share speed distribution pada link yang sebelumnya kita telah atur bagaimana kecepatan kendaraan yang hasil dari survei daripada spot speed. Kita atur saja di bagian visual composition. Bisa mencari di bagian traffic. Kita klik visual composition. Jangan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa atur bagian sini kita sesuaikan seperti yang telah kita input daripada share speed distribution-nya. Untuk car berarti LV, high juga high, ini berarti MC. Nah, kita sesuaikan yang lainnya juga. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita perlu mengatur desire speed decision. Caranya yaitu pada bagian menu kiri kita klik desire speed decision. Nah, di sini fungsinya yaitu uh, memberi aturan terhadap kendaraan daripada link yang kita atur nanti terkait dengan speed. Contoh jika jalan tersebut macam-macam speednya sekian berarti akan diterapkan kepada kendaraan. Nah, caranya langsung saja kita uh, klik kanan, langsung list dulu. Nah, untuk di sini kita langsung saja add pada masing-masing link. Nah, beri pada masing-masing link masuk dan link keluar. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur daripada uh, jarak antara share speed decision ini terhadap tiap-tiap ujung lengan simpang yang telah kita beri agar semuanya sama. Caranya yaitu kita klik salah satu paling atas, kita klik shift, lalu tahan, lalu kita klik paling bawah. Dia akan terblok seperti ini. Kita atur semuanya agar 1 meter semua dari ujung lengan daripada yang mengarah masuk simpang, daripada ujung keluar berarti. Nah, kita shift tahan dulu, kita klik di salah satu, kita enter. Nah, seperti itu. Maka semuanya akan jadi sama. Nah, setelah itu baru kita atur tiap-tiap desire speed distribution-nya. Kita mengatur eh, sesuai dengan tiap-tiap jenis kendaraannya. Misal untuk car berarti ya desire speed distribution untuk car atau LV. Caranya itu kita geserin saja. Kita atur di sini. Jadi karena di sini ada banyak, jadi kita cukup butuhkan untuk jenis kendaraan yang ingin kita atur saja. Karena di sini Visin tidak membaca nama yang telah kita input seperti nama kendaraan sepeda motor, bus gandeng dan sebagainya. Visin membaca hanya dari kode, kode paling depan 10, 19 bisa dilihat di bagian vehicle vehicle input, bisa dilihat nanti kode-kodenya.
Kita hanya butuh 10, 19, 20. Ini hapus. Kalau misalkan seperti ini, kita klik OK. Nah, untuk agar supaya terlihat rapi dan juga leluasa, kita pilih saja yang ke single. Seperti ini. Baik, jika kita sudah mengatur pose-nya, kita langsung saja eksekusi bagian di saya speed distribution. Caranya kita cukup copy dari atas sampai bawah. Nah, kita blok dari atas sampai bawah. Itu menggunakan shift tahan. Seperti ini. Lalu jangan dilepas dulu shift-nya. Kita pilih salah satu. Untuk 10. 10 merupakan kendaraan car. Jadi kita pilih LV. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti itu caranya. Maka ini sudah dapat eh, lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu reduce speed area. Reduce speed area di sini fungsinya yaitu eh, mereduce atau mengurangi daripada kecepatan kendaraan saat memasuki simpang, khususnya di bagian belokan ini atau di bagian konektor yang melengkung, konektor yang berblok. Fungsinya mengurangi kecepatan. Setelah itu, caranya yaitu pada bagian menu kiri kita klik pada reduce speed area, kita shortlist dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja eksekusi salah satu. Caranya kontrol klik kanan. Maka dia akan muncul seperti ini. Kita dapat mengatur panjangnya. Seperti ini. Nah, kita tinggal copy di bagian semalanan simpang. Lalu kita copy pada bagian konektor. Kita cukup klik kontrol tahan lalu klik geser pada bagian yang ingin copy. Seperti ini. Kita copy di bagian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita tinggal mengatur kecepatannya saja. Di sini kita pilih single saja biar semuanya terlihat. Karena di sini banyak sekali tipe-tipe kendaraan, kita pilih saja yang butuh kita sesuaikan. Seperti tadi, 10, 19, 20. Selain itu kita lihat saja. Nah, seperti ini. Kita anggap saja semuanya untuk yang kendaraan semua kendaraan yang masuk pada simpang pada saat berbelok itu kita reduce menjadi 20 km. Nah, ini sudah semua. Bagian ini sudah selesai. Selanjutnya kita pada bagian konflik area. Untuk dapat diketahui, penggunaan konflik area ini biasanya digunakan pada simpang tidak berapil. Kenapa? Konflik area ini merupakan prioritas daripada pertemuan dua kendaraan atau saat terjadinya konflik, maka akan diberi prioritas. Kita eksekusi saja pada bagian kiri, kita klik konflik area seperti ini. Kita klik kanan, kita show list. Nah, di sini terdapat konflik area seperti ini. Jika kita ingin memberi salah satu daripada prioritas daripada pertemuan dua belokan ini, saat seperti ini. Contoh ada kendaraan dari sini, lalu ada kendaraan juga dari sini untuk masuk ke simpang satunya, dengan simpang satunya akan bertemu di bagian sini. Kita bisa memberi prioritas jika ingin diberi. Saya contohkan salah satu. Kita klik saja di sini. Nah, di sini maka artinya bagian A ini diberi prioritas daripada bagian B. Dan jika ada kendaraan bertemu di bagian A dan juga di bagian B, maka akan didahulukan untuk bagian A. Seperti itu. Namun, saya tidak menggunakan simpang tidak berapil. Di sini rencananya akan simpang berapil. Jadi, saya rasa tidak membutuhkan ini.
karena memang sudah diatur oleh April sehingga saya tidak membutuhkan ini. Sehingga saya hanya menyampaikan saja. Selanjutnya selanjutnya kita pergi ke signal control. Kali ini kita akan membuat signal control untuk Aprilnya nanti. Kita langsung saja ke bagian signal control, signal controllers. Dan di sini kita klik add, akan muncul seperti ini. Kita beri nama, kita klik edit control data, akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa mengatur daripada fase dan siklusnya. Kita bisa mengatur tiap-tiap contohnya nah di sini kita beri nama bagian utara, timur, selatan, barat. Nah, setelah itu kita klik tambah tanda plus ini, maka akan muncul seperti ini. Ini pendefinisian daripada tiap-tiap lengan simpang. Jika terdapat 3 lengan simpang, berarti kita butuh 3 di bagian sini. Jika 4, dari simpang kita ini ada 4 lengan, berarti kita buat 4. Di sini kita sesuaikan daripada cara pil tersebut menyala, urutan warna lampu merahnya. Saya memakai defaultnya saya saja, yaitu red green amber. Sini. Kita sesuaikan juga bagian red green amber-nya, berapa waktunya. Untuk red, saya menggunakan 2, lalu green 5, ambernya 3. Kita sesuaikan semuanya, seperti itu. Nah, jika sudah, kita dapat mengatur bagian intergreen ini. Kita tambah saja. Bagian sini, kita atur berapa waktu intergreen. Nah, jika sudah seperti ini, silakan atur sendiri berapa waktu intergreen kalian. Lalu kita saja pergi ke signal pro-nya. Kita tambah saja. Kita klik bagian plus ini, lalu masuk ke bagian sini. Nah, di sini kita perlu atur fase pada tiap-tiap apel tiap lengannya. Di sini saya sudah mempunyai data terkait dengan fase pada apel saya. Sini kita langsung sesuaikan saja. Nah, di sini caranya yaitu kita perlu mengetahui dari step pertama itu green time-nya ada 35. Di awal ini merupakan 2, berarti ini sampai 35 tambah 2 sama dengan 37. 37. Lalu untuk ambernya adalah 3. Lalu di sini selanjutnya untuk stage 2 merupakan green time-nya adalah 40. Green time-nya 40 berarti di sini kita mulai dari 27 tambah 3, 42. Nah, sebelum itu untuk kasus seperti ini saya lupa untuk mengatur siklus. Kita masukkan dulu siklusnya. Di sini siklus totalnya yaitu 170. Kita langsung menyesuaikan panjang daripada tidak seperti ini. Start dari 42, lalu untuk green time tadi 40, 40 dan 40, 82. Nah, setelah itu kita perlu membuat signal head. Langsung saja kita pada bagian kiri kita klik signal head. Lalu kita siapkan di mana titik yang akan kita tempatkan.
Sini kita klik kanan saja, kita add new signal head. Akan muncul pop-up seperti ini, kita beri nama sesuai dengan simpangnya, barat. Kita beri untuk bagian barat. Kita bisa play untuk mencoba. Nah, jika di tampak atas seperti ini atau dua dimensi, kita tidak dapat melihat bagaimana dengan jelas, maka kita perlu menjadikan ke dimensi. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Maka akan berfungsi sesuai dengan aturan yang telah diterapkan atau fase pada tiap-tiap lengan yang telah di setting. Seperti ini. Selanjutnya kita perlu mengatur driving behavior, di mana driving behavior ini merupakan kebiasaan mengemudi daripada pengendara eh, yang dapat kita sesuaikan pada kondisi lapangan. Misal pada kondisi lapangan ternyata banyak orang-orang yang merobos dan tidak taat lampu merah atau ba- berkendara tidak seperti ini. Ini terlihat baris kan? Ini merupakan kebiasaan di mana mereka taat aturan seperti ini. Namun bisa kita lihat tidak dengan di Indonesia, mereka akan menyusup di tengah-tengah seperti ini jika itu kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Mereka akan mengambil celah-celah dan memanfaatkan ruang. Nah, caranya kita mengatur driving behavior-nya yaitu kita klik base data. Ini kita stop dulu. Stop dulu. Kita klik di base data. Kita ke driving behavior. Nah, seperti ini. Kita klik add saja. Kita beri nama Metropolitan. Nah, di sini kita perlu mengatur driving behavior daripada sesuai dengan aturan yang telah kita dapat dari jurnal untuk saya sendiri. Di sini saya mendapati aturan seperti ini. Apa saja parameter yang diubah, yaitu seperti ini. Diubahnya apa saja? Langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita perlu mengubah pada bagian way demand. Sini way demand 74 dan 79. Perlu diketahui untuk way demand 74 ini merupakan kebiasaan berkendara untuk perkotaan, bagian perkotaan. Dan juga untuk 94 ini merupakan kebiasaan berkendara pada luar kota. Karena ini merupakan daerah perkotaan, maka kita memilih 74. Nah, setelah itu kita pergi bagian lateral. Ulangi, kita beri bagian adaptif dulu. Pada bagian average, standstill distance, kita ubah menjadi 0,6. Ulangi, saya pencet 0. Kita ubah 0,6, lalu adaptive part of safety juga 0,6. Untuk multiplik, kita ubah menjadi 1. Nah, setelah itu selanjutnya kita pada bagian lateral, kita ubah pada bagian desire position. Nah, desire position at free flow. Ini mengatur kendaraan dapat memilih saat uh, jalan kosong atau jalan luar. Kita pilih any, sehingga dia tidak berjalan baris seperti tadi, tapi dapat menyesuaikan dengan ruang yang kosong. Hanya kita bagian overtake, kita pilih, kita centang, kita bolehkan untuk overtake right and left. Lalu kita pergi ke bagian following, ulangi minimum lateral distance, ini kita juga ubah. Kita ubah menjadi 0,2. Untuk distance drivingnya 0,4. Nah, jika sudah, kita dapat pergi ke bagian following.
Kita ubah lagi bagian ini local height distance ini maksimal 100. Look back juga 100. Nah, di sini juga ada bagian waiting time before diffusion. Ini fungsinya jika kendaraan tersebut terdapat antrian dan juga menumpuk sehingga menyebabkan macet, kendaraan tersebut akan aktif ataupun ada itu sebanyak 60 detik. Setelah 60 detik kendaraan itu akan menghilang jika masih macet. Dan saya menginginkan untuk tetap ada, tambah menjadi 100. Terserah kalian mau ubah atau tidak. Setelah tadi semua sudah diinput dan juga diubah, kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita ubah behavior tab pada link tadi. Kita pilih ke base data, kita pilih link behavior type. Kita tambah, ini merupakan metropolitan, kita beri nama saja. Nah, kita ubah ini menjadi metropolitan. Seperti itu. Setelah itu kita pergi ke link untuk mengatur daripada link behavior type pada tiap-tiap link. Caranya itu kita tinggal blok saja semua. Caranya seperti tadi. Kita blok, kita pilih metropolitan. Mas. Seperti ini. Sekarang kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, selesai. Kita tinggal play saja. Save. Nah, seperti ini, maka kendaraan akan memanfaatkan ruang. Nah, tidak seperti tadi, kendaraan berbaris. Juga ada kendaraan yang menerobos lampu apil. Nah, seperti itu. Ya, sudah kita stop saja. Baik, untuk selanjutnya dapat membuat revisi head. Itu merupakan visualisasi daripada skenario yang telah kita buat. Jadi yaitu kita langsung saja ke menu shooting untuk objek, kita pilih 2D grafik signal, kita tambahkan di mana kita ingin menaruh di signal head tersebut. Terus disesuaikan, kita taruh di bagian sini, administratif digital. Nah, kami coba seperti ini merupakan yang awal dari hasilnya. Langsung saja di sini kita tambahkan signal bakal muncul bagian dari April signal head. Dapat bagian layout untuk mencari macam-macamnya mau menggunakan apa, tekan kita menggunakan defaultnya saja. Lalu di sini terdapat signal group yang merupakan setting. Kita memilih signal signal setting mana yang kita aplikasikan. Jadi kita saya bagian pertama dari kita bagian kita signal yang utama. Lalu kita juga posisikan kami kita mengatur yang berjalan sesuai. Kita pilih font saja. Kemudian saya ini meter. Ini kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan data lapangan. Nah, seperti ini kita sesuaikan kembali signal headnya agar pas di bagian atas. Kita ingin, namun tidak kalau tidak apa caranya seperti ini. Kita dapat menarik ke atas, bawah, sampai kanan. Saya ingin buat yang lagi tiangnya, jadi tadi terus kita tambahkan bagian hal, kita akan muncul bagian hal. Nah, karena kita pulang tadi kiri, maka merupakan tiang ada bagian kiri sehingga untuk dengan tiang khususnya membelokkan agar kita centang klik, maka dia akan tindakan ini.
Kita tambahkan pula bagian armnya sebelah kiri. Yang kita geser agar susah, agar menggeser bagian sebelah armnya. Lalu kita kemudian menggeser bagian armnya. Itu bagus. Nah, setelah itu jangan lupa mengatur bagian sebelah kedua tadi ke utara seperti itu. Saya kita klik OK saja. Kita dapat mengatur rotasi agar sesuai dengan rotasi jalan. Hanya kita klik ART, tahan, kita klik kanan, lompat. Ini sedang tadi. Itu kita tes terlebih dahulu. Ini sudah sama dengan setelah balok pada bagian bawah. Kita tinggal menyesuaikan dengan setelah yang lain. Seperti ini. Sudah, jangan lupa untuk bagian selanjutnya sesuai dengan setelah itu digunakan. Dan semua sudah disesuaikan. Setelah itu kita membuat pattern marking atau zigzag offset. Kita menunjukkan di serta ruangan. Ini, jadi itu kita pilih pattern marking sini, klik letak di kanan. Kita pilih pattern marking. Kita pilih berapa atau sebagainya. Saya gunakan diamond row. Ini mobilnya macam ini. Mau dibuat seperti apa? Nah, untuk di sini pembuatan zebra cross itu harus ada lem. Contohnya seperti ini. Nah, dia tidak bisa minta langsung sehingga kita harus membuat jalan lalu kita harus membuat link melintang gitu. Ini saya di sini kita langsung buat link caranya kita klik link, kita buat sini buat bintang link. Kalau coba seperti ini kita bentuk PSDR kita checklist bagian SPD string aja. Kita klik OK. Kita sesuaikan dahulu RAP. Seperti ini. Dan kita lagi kita ke kanan, view, lalu kita pilih zebra cross. Kita tinggal sesuaikan. Nah, ada baru misalkan juga untuk pada simpang lain
Itu dia semuanya sudah juga kita dapat membuat diagnostik. Dengan contohkan bagaimana cara membuat lagi konsep. Jadi saya tahu ada bagian kelas ini. Karena yaitu kita klik terlebih dahulu ke bagian sini di kanan, kita klik lihat sampai klik lagi ke sini. Nah, ini kita buat menjadi deklarasi pada bagian ini karena suatu lajur digunakan untuk pasti output. Dan sudah akan saya kembali akan tampak seperti ini. Saya kembali untuk konektornya. Lalu, karena kita ingin membuat dua OC yaitu pendapatan juga mobil, kita ambil nama ini MC. Beda data. Itu ya kita pada bagian parking space. Dan di sini kita buat untuk sepeda motor downhill kita juga range of space-nya untuk kilometer. Karena tahun kilometer sama saya di dulu. Ini sempat buat. Contoh bagian kawasan parameternya untuk dan kan dimulai dari hasilnya ranking. Mulai sinyal pada 60 second pertama. Sebenarnya saya menjadi itu dan aktif muncul seperti ini. Sesuaikan saja. Lalu kita membuat lagi untuk mobil. Lagi 140 watt. Tapi nama Pak. Di sini parking space-nya 6 meter. Saya membuat dua saja. Kita ubah juga ini jadi 100 ke 100. Tadi kita oke, kita sesuaikan saja seperti itu. Nah, untuk mengarahkan kendaraan atau masuk ke parking lot kita membutuhkan base tersebut, klik base tersebut. Namun jangan lupa diubah menjadi parking lot kan jadi biru. Klik di sini. Akibat mungkin di division kawasan sini. Wow, seperti itu. Nah, kita buat lagi untuk
yang mobil ini. Nah, kita sudah kita checklist pada bagian keduanya. Ketahui Mesurut untuk salah satu dari kedua akun ini merupakan beda-beda jenis kendaraan, sehingga kita berpisahkan di nama itu. Dan checklist pada vehicle type karena kita yang memperbolehkan untuk sepeda motor saja di sini. Checklist pada bagian sepeda motor saja. Lalu yang kedua kita checklist pada bagian kelas saja. Seperti ini. Selanjutnya ini kita ubah dari bagian parking juga. Ini kita ubah saja ke makro. Setelah bagian corporation bagian sini kita perlu dengan caranya kita beri data, lalu kita beri ke expedition, lalu kita pilih kayu. Dan di sini kita dapat menambahkan daripada satu input calculation, kita bisa add, kita beri nama untuk sepeda motor. Tambah lagi untuk bagian nah, seperti ini. Selanjutnya kita dapat menambahkan data daripada survei kita pada survei statis parkir dan tentunya saya punya data langsung saja saya masukkan copy saja. Seperti biasa kita buka beberapa kolom dan kita bisa langsung mengupas blok ke bawah untuk putar tambah dengan berapa kolom ya. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke parking route yang tadi. Kita tinggal mengubahnya sesuai dengan jenis kendaraannya gitu kan, seperti ini. Nah, jika sudah kita dapat tesnya dengan mengetahui apakah itu sudah berhasil. Dari sini akhirnya sudah berhasil, dapat mobil yang 4 street seperti itu caranya. Selanjutnya kita menambahkan aktif off street. Untuk membuat aktif off street kita perlu membuat link terlebih dahulu pada luar seperti ini. Baru satu saja. Dengan rekor
Kita tinggal sesuaikan lebih rapi. Seperti ini, selanjutnya kita dapat klik pada bagian logo ini, create template, dan kita lalu pilih berapa plugin yang kita buat. Ini kita dapat mengubah pada bagian visual space. Untuk foto bisa seperti ini, kita bisa ubah pada bagian kontak atau live terserah. Kita juga dapat mengatur pada bagian packetnya kita atur 20%. Untuk publishnya kita atur sesuai dengan kita saya membuat bukan maka di sini kan. Lalu bagaimana cara memiliki kategori RAM? Kita klik saja. Nah, kita bagian ini seperti ini. Kita identitas ini. Kita create konsep. Seperti ini. Setelah itu kita perlu atur pakai aplikasinya. Di sini sudah tersedia karena sudah klik pada paket ini kita geser saja ke belakang masuk ke sini. Kita pilih Background. Kita centang kita kemudian mulai Background seperti ini. Nah, perlu diketahui bahwa sobat bagian petition ini di belakang statik dari nanti karena ketika nanti mobil yang akan nanti masuk di sini dia akan menghilang, tidak akan langsung ke sini. Geser ke belakang ini. Setelah itu kita dapat oke ya. Nah ini kita ubah pada bagian checklist. Kita pada bagian checklist alpha nya kita ubah menjadi tas saja checklist. Nah, seperti ini. Kita coba sudah bisa. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat public transport, di mana jalur angkutan umum dari angkutan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bus sedang dan bus gandeng. Di sini saya akan membuat jalurnya itu sini. Kita akan tempatkan di bagian sini, ke sini, lalu sini lurus atau ke sini. Langsung saja kita buat. Pertama kita membuat line-nya. Kita klik pada public transport line, kita add pada link yang ingin dibuat di kanan, lalu kita add new public transport line. Kita taruh di mana yang ingin kita buat. Yang pertama kita buat untuk bus sedang. Kita setting juga bagian visual type-nya itu bus sedang. Ini kita setting height atau time offset-nya kita biarkan saja. Untuk departure kita klik kanan, lalu pilih generate start time, akan muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk kali ini kita isi pada bagian begin, ini kita isi 60, lalu untuk red kita isi 80, lalu untuk n-nya kita isi 490. Ini kita beri 40, klik OK. Nah, kita buat lagi untuk melihat listnya, kita show list saja. Kita buat lagi untuk bagian bus gandeng. Sama kita klik saja di sini, klik kanan. Lalu di sini saja. Sini. Lalu kita klik pada bagian visual tab, kita pilih bus gandeng.
Desire speednya kita sesuaikan. Kita juga perlu mengatur pada bagian departure time. Kita klik kanan, kita start time. Isi ini 50. Lalu untuk rate-nya kita isi 80. Ini 8500. Okupansinya 60. Untuk okupansi sendiri bisa dapat dari hasil survei. Nah, kita oke saja. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita dapat membuat public transport stop-nya sekalian. Kita dapat membuat public transport stop di bagian sini. Caranya, kita klik pada public transport stop. Lalu kita klik kanan pada bagian link yang dibuat. Kita add new public transport stop. Akan muncul seperti ini. Akan muncul bawah seperti ini. Kita pilih nama saja. Nah, untuk panjangnya kita perlu 20. Dan ini kita perlu 150 saja. Nah, untuk pada bagian boarding passenger, ulangi, tidak perlu. Nah, sekarang kita taruh ini pada bagian terluar. Caranya klik kanan, kita klik add fly by stop. Nah, akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita perlu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatur agar pada bagian ini atau lainnya agar masuk melewati PT stop. Caranya itu kita klik pada salah satu, kita klik kontrol, alt tahan, dan juga klik kanan. Maka akan muncul titik seperti ini. Kita tinggal geser saja untuk agar masuk ke dalam PT stop seperti ini. Kita lakukan pada untuk bus gandeng juga seperti itu. Selanjutnya kita aktifkan, jangan lupa. Caranya itu kita klik centang ini saja biar aktif. Seperti itu. Dan ini kita ubah menjadi 50%. Ini sini kita akan melanjutkan membuat area pejalan kaki atau fasilitas pejalan kaki serta waiting areanya. Caranya itu kita pergi ke aktifkan public transport stop. Kita klik kanan pada PT stopnya. Dan kita pilih add platform at go left. Maka akan muncul area berwarna magenta seperti ini. Selanjutnya kita buat area pejalan kakinya. Kita aktifkan area, pilih poligon. Dan kita klik kanan add new area. Kita oke kan saja. Ini kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Untuk memutar ALT tahan lalu klik kiri. Kita buat lagi new area. Oke. Kita buat lagi seperti ini. Seperti ini. Lalu kita buat pedestrian route-nya. Kita aktifkan pedestrian route. Lalu kita klik kanan. Ada area magenta. Lalu kita klik add new static pedestrian routing decision. Nah, kita taruh titik ini ke tempat terakhir daripada keluarnya pedestrian. Sini kita sambungkan ini ke sini. Nah, seperti itu. Dan jika sudah,
kita coba dulu. Seperti itu. Buat platform areanya, sebenarnya kita buat dulu area, waiting area di sini. Kita buat seperti ini dulu. Caranya kita klik toggle wireframe ini. Atau bisa Ctrl Alt Alt A. Ulangi, Ctrl A. Kita buat area di dalamnya. Kita add new area. Kita klik OK saja. Kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Lalu kita buat lagi untuk area. Jangan lupa ini diaktifkan untuk waiting area. Lalu kita di stop 1. Loading juga kita aktifkan menjadi uniform. Oke, seperti ini. Kita buat lagi untuk jalur pejalan kakinya. Kita bisa copy dari sini. Nah, selain kita buat platform area, caranya yaitu kita buat area di tengah-tengah area magenta ini. Kita klik saja area, kita buat sini new area. Kita ubah pada bagian usage-nya, kita pilih waiting area, kita centang 1. Kita pilih body location juga bagian uniform. Kita klik OK. Kita sesuaikan. Seperti ini. Kita juga buat jalur untuk pedestrian inputnya. Kita bisa langsung copy dari pedestrian area dari sini. Seperti ini. Karena kita tambahkan pedestrian route, kita klik pada bagian sini, kita add new, kita taruh di sini. Kita geser titik ini agar sesuai seperti ini. Setelah itu kita beri pedestrian input, kita klik, kita add pada bagian ujung sini. Jangan lupa kita masukkan volumenya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita setting pada bagian pitch stop. Pada bagian boarding passengers, ini kita setting untuk bagian 1. Kita ubah levelnya 120, 600. Dan checklist kita pilih pada bagian bus gandeng. Lalu kita buat lagi buat 80 untuk bus sedang. Klik OK. Nah, setelah itu kita dapat mensimulasikannya. Sudah ada pedestrian input dari sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat presentasi. Caranya yaitu kita pilih titik di mana kita akan merecord. Presentasi di sini berfungsi sebagai kita merecord pada tiap-tiap titik yang kita inginkan. Caranya kita pilih 3D saja untuk dapat memilih. Kita aktifkan rotate mode-nya supaya kita bisa merotate.
Nah, untuk titik pertama saya akan memilih pada bagian simpang. Seperti ini. Nah, itu kita pilih klik ini, kita add. Nah, setelah itu saya akan membuat lebih zoom lagi supaya terlihat. Kita jadikan posisi 2. Setelah itu saya akan record bagian parkir. Seperti ini, posisi 3. Setelah itu saya akan record pada bagian angkutan umumnya serta pedestriannya. Seperti ini, kita add saja. Nah, seperti itu. Setelah itu kita masuk pada bagian storyboard, klik presentasi. Pada bagian storyboard. Nah, di sini kita add saja, akan muncul seperti ini. Kita beri nama. Lalu kita tempatkan di mana kita ingin menempatkan, pilih saja tujuan direktorinya. Kita beri nama juga. Kita save. Nah, itu kita add pada bagian sini. Kita klik add. Nah, untuk start time kita mulai dari 100 detik. Saya hanya mencontohkan singkat saja. Saya ingin 5 detik saja pada kamera posisi 1. Setelah itu kita tambah lagi 5 detik untuk posisi kedua, 5 detik lagi untuk posisi ketiga, kita 5 detik lagi untuk posisi keempat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita checklist dulu bagian record. Record video kita checklist. Nah, untuk defaultnya animation to checklist, maka unchecklist bagian animation with any file. Setelah itu baru boleh kita simulasi continuous. Kita start saja simulasinya. Yang akan merecord. Nah, coba-coba kita quick mode saja untuk melihat hasilnya. Ya, 5 detik pertama untuk titik video pertama saya. Untuk titik pengambilan video. 5 detik kedua, ini pada bagian parkir on street dan juga parkir off street. 5 detik ketiga, lalu ini juga pada bagian terakhir yaitu eh, pada bagian angkutan umumnya dan juga pedestriannya. Nah, selesai seperti itu. Selesai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.